Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar Al-Quran Tafsir Al-Maraghi. Sekarang masuk ke surat Al-Baqarah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu nassolata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Iman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman adalah pembenaran secara pasti yang dibarengi dengan ketaatan dan penyerahan jiwa. Sebagai tanda iman ialah melaksanakan ketentuan dari iman tersebut. Iman ini mempunyai tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keyakinan iman itu sendiri. Wal ghaibi adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh panca indera. Seperti zat adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan panca indera, yaitu zat Allah, para malaikat, hari akhir, dan apa saja yang terjadi pada hari akhir, misalnya dibangkitkannya manusia, perhitungan amal, dan sebagainya. Iman kepada hal yang gaib berarti yakin akan adanya hal-hal yang di luar kemampuan indrawi yang didasari oleh dalil atau perasaan yang benar. Orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib sangat mudah membenarkan adanya penciptaan langit dan bumi dan lain-lain yang sejenis. Jika Rasulullah menjelaskan kepada mereka mengenai alam yang hanya diketahui Allah, misalnya alam para malaikat, maka mereka pun akan membenarkan semua itu setelah yakin terhadap kebenaran yang dibawa Nabi SAW. Akan halnya orang-orang yang hanya mengetahui apa-apa yang bisa dijangkau panca indera, maka hal-hal gaib tersebut sangat sulit diterima, dan jarang sekali dakwah Islam bisa menembus orang-orang yang berpaham demikian, yaitu paham materialisme. Salat yang dikehendaki Allah. Wa yuqimunas sholata. Salat secara bahasa berarti sama pengertiannya dengan doa. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah, wa sholli alaihim, dan mendoalah untuk mereka, At-Taubah surat 9 ayat 103. Memanjatkan doa kepada yang disembah. Memanjatkan doa kepada yang disembah dengan ucapan atau perbuatan atau dengan cara keduanya berarti menunjukkan kebutuhan hamba kepada Allah agar diberi kenikmatan dan terhindar dari siksa dan bahaya. Salat sebagaimana telah digariskan di dalam Islam adalah mengungkapkan paling baik keagungan yang disembah Allah, di samping menunjukkan betapa butuhnya hamba kepadanya. Ini pun dengan syarat salat dilakukan dengan secara benar menurut petunjuk-petunjuk agama kemudian. Jika salat dilaksanakan dalam keadaan kosong dari perasaan khusyuk, sama saja dengan jasad tanpa ruh. Sekalipun tampak gerakan-gerakan salat, ketika salat dilakukan dengan cara ini, maka sang hamba tidak bisa dikatakan telah melakukan pekerjaan salat atau mendirikan salat. Sebab pengertian mendirikan di sini berarti dari kata Arab akamul ud, yang berarti jika kayu itu telah diluruskan dari kebengkokannya. Jadi pengertian mendirikan salat yang sebenarnya adalah memerlukan kekhusyuan di dalam melakukan bagian-bagian salat, dan hati tertuju kepada pengawas Sang Maha Pencipta, seakan-akan pelaku salat melihatnya. Hal ini seperti ungkapan salah satu hadis yang artinya, sembahlah Tuhanmu seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia, Allah, melihatmu.
Jika memperhatikan bahwa salat mempunyai peranan penting di dalam menyucikan jiwa yang dapat mengantarkan kepada kerajaan Allah yang luhur. Karena itu Allah menjelaskan pengaruh-pengaruh salat bagi yang mendirikan melalui firman-Nya. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut, surat 28 ayat 45. Nabi juga menjadikan sholat sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin, waz-zakatu fintorotul Islam. Sholat adalah pilar agama dan zakat sebagai langit-langitnya Islam. Allah telah memerintahkan agar sholat itu didirikan sesuai firman-Nya. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Al-Baqarah surat 2 ayat 43. Allah juga menjelaskan suatu anjuran agar sholat tetap mendapatkan penjagaan. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 23. Allah memerintahkan agar sholat didirikan tepat pada waktunya, seperti firman Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa surat 4 ayat 103. Allah juga memerintahkan atau menganjurkan agar sholat dilakukan secara jamaah. Warka'u ma'arraki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Al-Baqarah surat 2 ayat 40. Allah juga memerintahkan agar sholat didirikan dengan khusyuk di dalam firman-Nya, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Mu'minun surat 23 ayat 2. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ar-rizq menurut arti bahasa adalah pemberian. Kemudian kata ini banyak dipakai untuk pengertian orang-orang barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh hewan dan manusia, termasuk di dalamnya hal-hal yang halal ataupun yang haram. Tetapi ada sebagian orang mengatakan bahwa istilah ar-rizq ini adalah dipakai untuk hal-hal yang halal. Akan halnya kata infak yang diambil dari kata yunfikun, artinya sama dengan infaz. Hanya pada infaz mengandung pengertian hilang secara keseluruhan, tidak seperti pada kata infak. Infak di sini dimaksudkan ialah mencakup nafkah wajib baik terhadap anak istri dan sanak keluarga, juga mencakup pengertian sedekah sunnah. Di dalam firman Allah yang berbunyi wa mimma razaqnahum mengandung isyarat yang berarti bahwa nafkah yang disyaratkan agama adalah sebagian yang dimiliki oleh seseorang, bukan seluruhnya, dan terkandung pengertian mengajari umat manusia mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan imbauan menabung harta. Adapun orang-orang yang cenderung menginfakkan harta yang paling disukai di dalam rangka mencari keridhaan Allah, di samping sebagai pengungkapan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, juga kepada rasa belas kasihan terhadap kaum miskin, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa dan mempunyai kesiapan untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang yang biasa melakukan salat dan puasa, tetapi jika mereka dihadapkan pada persoalan infak harta benda di jalan Allah, misalnya biaya kemaslahatan untuk manusia atau keperluan lain
yang membutuhkan infak, mereka berpaling dan menjauh. Hatinya keras, tidak mau mengeluarkan infak atau sebagian hartanya. Pada dasarnya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi para muttaqin, seperti orang-orang tersebut di atas, sebab iman kepada Allah dan adanya hari atau kehidupan setelah. Pada dasarnya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi para muttaqin, seperti orang-orang yang tersebut di atas, sebab iman kepada Allah dan adanya hari atau kehidupan setelah kehidupan di dunia. Ketika itu setiap orang menerima balasan setimpal dengan amal perbuatannya, dapat membentuk jiwa yang siap menerima petunjuk Al-Quran dan memanfaatkan sinar hidayahnya. Dalam hal ini, beberapa umat Islam mengatakan bahwa di dalam iman itu terkandung keselamatan, di dalam salat terkandung munajat, bisikan, pengaduan, dan di dalam sedekah terdapat tambahan derajat. Sebagian umat Islam lainnya mengatakan bahwa di dalam iman terkandung kafarat, peleburan dosa, dan dalam sedekah terdapat kesucian harta benda. Shadaqallahul azim. Demikian pembahasan atau pelajaran kita tentang kitab Al-Quran tafsir Al-Maragi, Al-Baqarah surat 2 ayat 3. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.